Hadis yang kedua. Wabihi ilaihi qala an Umar radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridhai beliau. Aidan pula. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, ketika kami duduk bersama baginda Rasul dzata yaumin, pada suatu hari, dzata yaumin, pada suatu hari, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina ay dhahara lana, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki. Ketika kami duduk bersama dengan baginda Rasul, tiba-tiba muncul seseorang di hadapan kami. Syadidu bayadith thiyabi, pakaiannya sangat putih. Pakaiannya sangat putih. Ini belum nih. Ini belum. Syadidu bayadith thiyabi, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura, tidak nampak, tidak terlihat, alaihi, atasnya, atharus safari, bekas perjalanan. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh. Jadi nggak kelihatan bekas perjalanan jauh, safar. Tidak kelihatan nih orang habis melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifuhu, dan tidak mengenalnya, minna, di antara kami, ahadun, seorang pun. Di antara kami tak seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya duduk berdekatan dengan Nabi. Ada seseorang yang tak kami kenal, dengan pakaian yang sangat putih, putih bersih, rambutnya sangat hitam, nggak nampak habis bepergian jauh. Tiba-tiba dia muncul dan duduk dekat Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu ia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Disandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan ia letakkan kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi. Saking dekatnya duduk sama Nabi, sampai-sampai lututnya dia nempel sama lutut Nabi. Bahkan tangannya dia diletakkan di atas
paha Nabi. Ini sahabat Umar dan yang lain terheran-heran. Ada orang yang nggak kami kenal, orang asing, tiba-tiba muncul di hadapan kami, nggak nampak bekas perjalanan jauh, rambutnya hitam, pakainya putih, ujuk-ujuk duduk dekat sama Nabi. Ngerti ujuk-ujuk? Bahkan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Kita aja gak pernah begitu. Seakan-akan sahabat Umar ngomong begitu tuh. Kita aja nih yang udah deket banget sama Nabi, kagak pernah begitu tuh. Lutut sama lutut sampai beradu. Tangan taruh di atas kedua paha Nabi. Benar-benar nih orang. Siapakah dia? Udah tahu? Kau udah tahu aja? Malaikat Jibril. Yang luar biasa ini jemaah Darul Falah. Jadi memang dalam syarah kitab Arba'in disebutkan rajulun yang dimaksud adalah Jibrilu alaihi salam ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin la ya'rifuna. Beliau adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi dalam wujud laki-laki yang tak dikenal. Jadi sahabat Umar dan yang lain nggak kenal. Kalau jamaah Darul Falah mah udah kenal udah. Luar biasa itu. Kemudian disebutkan dalam syarah bahwa malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi dalam wujud laki-laki yang tampan, ajmala ahli zamanih wa ahsanahum suratan, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, yang keren. Ya Ustaz Aulia dah begitu kira-kira. Gagah, keren. Suaranya merdu sehingga ketika menjadi imam sholat subuh mata kita kagak dibikin ngantuk karena bacaan Qur'annya yang demikian indah. Alhamdulillah. Emang kudu begitu. Jadi kalau imam sholat berjamaah bacaannya yang bagus supaya memberikan pengaruh positif kepada makmum. Jadi makmum bertambah khusyuk. Biar kata baca suratnya panjang, tapi kalau suaranya bagus, bacaannya bertajwid, nikmat. Kayak tadi surat apa yang dibaca Ustaz Aulia? Rakaat pertama surat apa? Ali Imran. Masya Allah, nggak berasa. Tahu-tahu udah Allahu Akbar, udah ruku aja. Perasaan baru sebentar. Itu pengaruh bacaan yang bertajwid. Wa jumlatu nuzuli Jibril 'alan Nabi, disebutkan bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi arba'ah wa ishruna alfa marrah. Berapa tuh? Saya ulang. Arba'ah wa ishruna alfa marrah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi itu selama Nabi hidup itu sebanyak arba'ah wa ishruna alfa marrah. 1024 kali. Arba'ah wa ishruna alfa marrah. 1024 kali. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. 1024 kali. Jumlah pertemuan terbanyak dibandingkan pertemuan malaikat Jibril
dengan para nabi dan rasul sebelumnya. 1024 kali. Tolong dicatat ya, karena nanti di ujian akan keluar. Ujian akhir tahun. 1024 kali pertemuan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi frekuensi pertemuannya demikian tinggi ya, dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Ini menunjukkan kedudukan istimewanya baginda Rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menugaskan malaikat Jibril untuk sering-sering berjumpa dengan baginda Rasul. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ini dalam syarah kitab Arba'in disebutkan bahwa ada pelajaran yang ingin disampaikan oleh malaikat Jibril, bahwa ketika kita hadir di majlis ilmu, di antara adabnya adalah berpakaian yang bagus, berpakaian yang bersih, yang rapih, jangan lecek, jangan kumel, sehingga terlihat loyo bin letoy bin melehoy. Harus gagah, harus keren, harus bersih, harus rapi. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Rapih itu penting, karena itu menjadi identitas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasul, yang Rasulullah memang mencontohkan rapih dalam penampilan. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Kita kadang-kadang kebalik ya, rambutnya putih, pakaiannya hitam. Nggak apa-apa, yang penting rapi. Emang udah wayaknya, umur udah semakin uzur, sehingga rambut di kepala kita banyakan putihnya daripada hitam. Nggak apa-apa, yang penting tetap rapi. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Rasul melalui hadis Jibril ini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memang mengajarkan rapi dalam penampilan. Sampai-sampai malaikat Jibril pun ketika datang kepada baginda Rasul tidak berpenampilan asal-asalan, tapi harus berpenampilan yang keren. Kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukanlah aku tentang Islam. Ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu, Islam, antashhada, engkau bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Malaikat Jibril memanggil Nabi kita dengan namanya langsung. Dijelaskan oleh ulama, karena pada saat malaikat Jibril memanggil Nabi dengan namanya langsung itu, belum turun ayat yang melarang kita untuk memanggil Nabi kita namanya langsung. Jadi para sahabat
sebelum turun ayat yang melarang untuk memanggil Nabi dengan namanya, itu biasa manggil Nabi ya Muhammad, ya Muhammad, biasa seperti itu. Tapi begitu turun ayat Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ada di surah An-Nur. Jangan kau panggil Rasulullah seperti kau memanggil temanmu. Jangan kita memanggil Nabi, menyebut Nabi seperti kita menyebut nama teman kita. Jadi ayat itu belum turun. Sehingga malaikat Jibril memanggil Nabi langsung namanya. Yang kedua, kata ulama, karena ketentuan itu berlaku untuk umat manusia, untuk umat Islam khususnya. Tidak berlaku untuk para malaikat. Jadi kita memanggil Nabi kita tidak boleh langsung namanya. Panggillah dengan panggilan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Saat kita berziarah ke makam baginda Rasul, kita masuk dari Babus Salam, pintu pertama Masjid Nabawi. Sebelah kanan kita tembok yang tertulis nama-nama baginda Rasul, sambil kita bersolawat kepada baginda Rasul. Begitu kita berada di depan makamnya, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ucapkan salam penuh kerinduan dan kecintaan kepada baginda Rasul. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengajarkan kalau kita berada di makam Rasul, berdoalah, minta kepada Allah dua perkara. Yang pertama, minta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, minta agar hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berada di makam Rasul, ya Allah, saya sedang berada di makam baginda Rasul. Saya mohon kepada Engkau ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kekhilafan saya, yang kecil apalagi yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya minta ampun kepada Engkau ya Allah. Yang kedua, saya minta ya Allah agar hajat dunia dan akhirat saya Engkau kabulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Islam itu kata Nabi adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, Islam itu engkau menegakkan salat. Pengertian menegakkan adalah adaus salawat al-khams, mengerjakan salat yang 5 waktu baru disebut menegakkan salat. Jadi menegakkan salat itu maknanya mengerjakan salat yang 5 waktu. Menegakkan salat itu juga maknanya al-istimrar. Terus menerus kita kerjain salat. Kadang salat kita khusyuk, kadang kurang khusyuk. Mau khusyuk atau kurang khusyuk, kerjain. Lagi banyak duit ataupun lagi bokeh, kerjain. Dalam situasi dan kondisi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Itu maknanya menegakkan sholat. Maka Allah gunakan redaksi iqamah. Aqama yuqimu, menegakkan sholat. Kata ulama tafsir, karena
pada kata iqamus sholat terselip pesan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun, tidak boleh. Maka Nabi memberikan alternatif. Kalau kau tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk nggak sanggup, berbaring. Berbaring nggak kuat, boleh dengan isyarah, dengan gerakan tangankah atau dengan kedepian matakah. Itu juga nggak sanggup, dengan hati. Ada orang yang sakitnya demikian parah, hadirin yang muliakan Allah, sakitnya sedemikian parah sehingga tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, termasuk mengedipkan matanya sebagai isyarat dari sholatnya. Tapi kalau nyawa masih ada dalam jasadnya, dia tetap wajib sholat meskipun dengan hatinya. Ini menunjukkan bahwa sholat memang tidak boleh ditinggalkan. Buat orang laki ya, kalau buat orang perempuan kan ada uzur syar'i. Kalau buat orang laki nggak ada. Biar kata kondangan lagi bererot juga, tetap sholat mah jangan sampai ditinggalin. Biar kata tuh penganten, tamunya lagi bujubel, lagi antri, nggak ada itu yang namanya ninggalin sholat. Tetap kerjain sholat. Sebab sholat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Tinggal setelah itu kita benahi kualitas ibadah sholat kita. Berkaitan dengan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Tahun baru ini harus punya semangat baru untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, Bapak Ibu, terutama sholat kita. Tadinya sholat entar, nembak mulu. Sholat zuhur 5 menit sebelum asar, sholat maghrib 3 menit sebelum isya. Kemarin 1446 Hijrah kagak begitu lagi. Insya Allah. Bagaimana Allah mengangkat derajat kita sementara Allah lihat ibadah kita masih asal-asalan. Jangan berikan yang sisa kepada Allah, berikan yang terbaik kepada Allah, sebagaimana doa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, bimbing aku agar aku selalu zikir kepada Engkau, agar selalu bersyukur kepada Engkau, dan agar aku bisa ibadah yang sebaik-baiknya kepada Engkau, sebaik-baiknya. Husni ibadati, ibadah yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Salat dulu kita dandanin di awal waktu, berjamaah. Kalau ini sudah rutin kita kerjakan, insya Allah kagak pakai kita minta, Allah yang angkat derajat kita. Kagak pakai kita minta, Allah yang luaskan rezeki kita. Min ayyi jihatin kanat, dari arah mana aja tuh rezeki ngepung kita. Yang di kantong belum habis, udah datang lagi. Yang di dompet belum habis, udah datang lagi tuh rezeki. Yang di mana aja dah, belum habis, datang tuh rezeki kepada kita. Ya, rezeki gimana mau lancar? Orang sholat juga entar. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah juga entar ngasihnya. Dandanin sholatnya supaya sholat kita bertambah bagus kualitasnya. Ilmunya kita kuasai, ilmunya kita pelajari, kita dapat dari para guru, para alim ulama, para masyayikh, sehingga sholat kita tuh benar-benar kita rasain manfaatnya. Wa tuqimas shalah, tegakkan sholat. Salat kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan. Rumah tangga kita pengen berkah, salat. Perhatikan betul.
Dan ini kita sampaikan, kalau perlu kita wasiatkan Bapak Ibu kepada anak cucu kita yang pada nikah tuh. Kita kasih tahu bahwa rumah tangga itu kalau pengen berkah, sholatnya perhatikan. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Bagaimana mungkin kita minta rezeki sementara kita ninggalin kewajiban yang Allah tetapkan, sementara Allah adalah Ar-Razzaq yang memberi kita rezeki. Wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Membayar zakat. Islam itu menegakkan sholat. Islam itu membayar zakat. Jadi ibadah sosial juga kita perhatikan. Atau kesalehan sosial ya, bahasa sekarang. Menegakkan sholat, kesalehan individual. Waktu tiaz zakat, membayar zakat, kesalehan sosial. Sebenarnya setiap ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya pasti ada dimensi individual ya, ada dimensi hablum minallah dan ada dimensi hablum minan nas. Salat diawali takbir berarti mengagungkan Allah, diakhiri dengan salam berarti hablum minan nas. Waktu tiaz zakat, membayar zakat. Dengan zakat, rezeki kita akan bertambah berkah. Karena zakat itu mensucikan harta kita, zakat itu juga akan menumbuh suburkan harta kita. Orang-orang yang rajin berzakat, bersedekah, ekonominya tambah maju, tambah berkah. Wa tasuma Ramadan. Islam adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Indah betul ajaran Islam, karena di dalam ajaran Islam ada banyak manfaat yang kita dapat dan banyak mudarat yang kita tinggalkan. Jadi kalau kita melaksanakan ajaran Islam itu, dua manfaat langsung kita rasakan. Ya, keberkahan dan kita dijauhkan dari bala dan musibah. Dan Islam juga ajaran yang luas. Islam agama yang penuh kemudahan. Agama yang penuh dengan kemudahan. Karena memang Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Yassir wa la tu'assir. Gampangin, jangan bikin susah. Maka kewajiban haji diberi syarat bagi yang mampu. Bagi yang maaf tidak mampu, tidak terkena kewajiban, tapi tetap punya niat ya. Punya niat, punya azam. Kalau nanti Allah berikan keluasan, Allah berikan kemampuan, insya Allah saya akan melaksanakan haji. Jadi azam itu tetap harus ada dalam hati kita. Ya, jangan kita tutup kesempatan itu. Karena kan kita sendiri yang tutup. Ya, potongan saya mah susah berangkat haji, jauh. Itu berarti kita nutup sendiri. Jangan. Kita tetap punya azam. Kita tetap punya niatan. Kemudian hari, kalau Allah kasih rezeki, saya akan berangkat haji. Jadi ada optimisme ya. Jangan kita sendiri yang menutup kesempatan itu. Ya, susah saya malah. Seret-seret.
jauh untuk berangkat haji, itu berarti kita menutup diri sendiri. Bagaimana bisa dapat kesempatan kalau kitanya sendiri sudah menutup diri? Kita ingat ayat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada proses. Kita ikuti aja proses kehidupan yang ada sambil memupuk semangat untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah terjadi. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ada aja jalannya ya. Kalau orang pengen berangkat umrah atau haji itu ada aja jalannya hadirin. Maka jangan kita tutup hati kita dari kesempatan itu. Ada orang berangkat haji boleh gusuran, namanya Haji Mansur. Ada orang berangkat haji, ada yang berangkatin, ya, dapat ongkos gratis, haji kosasi, ya. Ongkos boleh dikasih. Nah, serah dah gimana caranya, yang penting dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang berangkat umroh ya, ada aja jalannya kalau kita yakin mah, ada aja. Yang nggak diduga-duga tuh kadang-kadang, yang nggak diduga-duga. Yang penting kalau ada orang yang ngadain walimatus safar atau haflatul wada ya, kita hadir kan di acara walimatus safar, pertemuan haji kan pada baca talbiyah, iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Banyakin baca talbiyah. Hadirin acara pertemuan haji atau pertemuan umrah. Kita doa bareng di tempat pertemuan haji, pertemuan umrah. Insya Allah, ya, insya Allah. Ada yang talbiyah terus ikut talbiyah sampai beleber air matanya tuh saking pengennya di acara pertemuan haji, beleber talbiyah ikut bersama teman-temannya. Pulang pertemuan haji masih nangis aja sambil bertalbiyah, ngempet aja di tiang listrik. Baik, Allahumma baik, sambil beleber air matanya, sambil nangis. Ya, ada orang kaya lewat. Ngapa Pak? Nangis mulu Pak dari tadi Pak, saya perhatiin. Sambil baca talbiyah. Saya pengen banget berangkat haji. Oh Bapak belum berangkat? Iya belum. Yaudah, ntar saya bayarin. Tuh, ada aja jalannya. Kayaknya kalau ada tiang listrik, udah di situ dah baca talbiyah. Kali aja ada orang kaya lewat. Jadi ada aja jalannya ibu-ibu ya. Ada aja cara Allah untuk ngasih anugerah kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Cara bersyukurnya dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa bersyukur kepada Allah itu dengan meningkatkan ibadah
memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Maka saya mengajak pribadi saya khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, di awal tahun baru 1446 Hijriah ini, setelah kita membahas hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in lin Nawawi, baru sampai ini istata'ta ilaihi sabila. Mudah-mudahan ya, dengan semangat tahun baru Islam, semangat pula ibadah kita kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Kita buktikan di tahun 1446 Hijriah ini, terutama sholat kita yang tadinya sering telat ibadah sholatnya, pejamkan dalam hati kita agar mulai hari ini kan tanggal 1 Muharram ya 1 Muharram ini, ibadah sholat saya harus lebih baik kualitasnya, ilmunya nambah, syarat dan rukunnya sempurna, bacaan-bacaan sholat kita terutama Al-Fatihahnya kita perbaiki, kita perbagus. Itu berarti meningkatkan kualitas ibadah sholat. Timingnya ya, waktunya kita usahakan selalu di awal waktu, karena sholat di awal waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berjamaah. Jadi sholatnya tepat waktu, berjamaah, rutin kita kerjakan, insya Allah urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita dibikin gampang, dibikin lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan momentum 1 Muharram ini sebagai momentum perbaikan kualitas ibadah kita, supaya Allah angkat kualitas hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin.